Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 12 yang berbahagia, ini merupakan lanjutan materi kemarin. Setelah kalian didrill dengan jarak titik ke titik seperti itu. Proyeksi titik ini nanti ada dua bagian. Yang pertama proyeksi titik ke garis, yang kedua proyeksi titik ke bidang. Yang berikut bagian pertama, proyeksi titik ke garis. Kita lihat tampilan berikut ini. Nah, ada bidang, ada kubus ABCDEFGH. Proyeksi titik A ini menyala itu ke garis CG yang ada di sini. Proyeksi titik A ke garis CG adalah, kita lihat, adalah titik C. A ke CG adalah titik C. Mengapa? Ini alasannya. Ini adalah garis AC. Karena apa? Karena AC itu tegak lurus dengan CG. AC tegak lurus dengan CG. Saya ulangi, proyeksi titik A ke garis CG adalah titik C karena AC tegak lurus CG. Nah, berikut ini masih sama dengan yang kemarin, artinya beberapa gambar kubus ABCDEFGH saja, karena memang dasar semua itu dari sini. Berikut masih dari titik A ini ke garis EG. EG itu yang ini, kita tarik garis dari E ke G. Coba diterka, ke manakah A akan diproyeksikan? Apakah A ke E atau A ke G atau ke titik yang lain? Silahkan diterka dulu. Oke, mari kita lihat proyeksinya kemana. Proyeksi titik A ke garis EG adalah titik E. Mengapa? Ini dapat dilihat karena AE tegak lurus AG. AE tegak lurus AG. Artinya kata tegak lurus itu merupakan kunci untuk menentukan proyeksi. Berikut lagi, masih dari A saja, biar nanti dari berbagai posisi A itu dapat diproyeksikan ke beberapa garis di kubus yang ada. A ke garis berikutnya, A ke garis EG, A yang merah ini ke garis EG, maka titik E. Ini adalah proyeksinya. Mengapa? Karena AE tegak lurus AG. Berikut dari A lagi ke garis FB. A ke garis FB. Di manakah titik proyeksinya? Nah, kita lihat saja, ini FB-nya adalah titik B. Karena apa? Karena AB tegak lurus dengan BF. Lihat saja ini tampilannya. AB tegak lurus FB. AB tegak lurus FB. Nah, berikut ada beberapa yang sama ini. Proyeksi A sekali lagi ke garis HG. Mana HG? HG. Proyeksi A ke garis HG. Kita lihat apakah A ke H atau A ke G. Oh benar, yang benar A ke H. Berarti proyeksinya adalah titik H. Ini garisnya. Oke, tegak lurus AH, tegak lurus HG. Berikut proyeksi A ke garis
BD. BD sedikit berbeda anak-anak, sedikit berbeda para siswa. Kita lihat BD seperti ini. Apakah A ke D atau A ke B atau ke titik yang lain? Kalau tadi kan A ke CG tampak A ke C karena AC tegak lurus CG. Nah sekarang kalau A ke BD, kemanakah proyeksinya? Perhatikan, proyeksinya nanti seperti ini. Nah, adalah titik X loh. X itu yang mana Pak? Enggak kelihatan. X itu ternyata di sini, di pertengahan BD. Garis bantu ini tadi AC untuk membantu mendapatkan titik tengah. Nah, ini tegak lurus, AX tegak lurus BD. Berikut yang model-model seperti itu. Proyeksi A lagi ke mana? Ke garis ini HF. HF. Di manakah titik proyeksinya? Apakah A ke H atau A ke F atau bukan keduanya? Kita lihat. Nah, ini HF. Nah, apakah AH atau AF atau bukan keduanya? Kita lihat saja. Adalah titik tengah HF. Mengapa titik tengah itu sama dengan yang BD ini tadi? Titik tengah HF, untuk mendapatkan titik tengah bagaimana? Tarik garis dari E ke G. Nah ini, maka ini adalah titik tengah. Beri tanda saja titik tengah seperti itu. Misalkan ini X, maka proyeksi A ke HF sama dengan AX. Ini tampilannya. Karena AX tegak lurus HF, tanda ini merupakan jaminan bahwa AX tegak lurus HF. Berikut yang model seperti itu lagi. Ini masih titik ke garis. Ini titik E sudah berwarna merah ini. Silakan dicek. Ke garis HF lagi. Ke garis HF. Di manakah proyeksinya? Ada yang menerka E dan H, EH atau EF? Ternyata bukan. Adalah titik tengah HF. Untuk mendapatkan HF titik tengahnya seperti ini, misalkan titik itu adalah X, maka proyeksinya adalah titik X karena EX tegak lurus HF. Berikut titik lagi, titik E ke garis BD. Nah, tentu berdasarkan pengalaman yang tadi, kalian tidak akan menerka bahwa titik proyeksinya adalah B atau D. Benar. Halo, Mas. Yuk, Sik Mas, ono webinar apa? Oh iya, oke. Oke. Yuk. Maaf anak-anak, tadi ada telepon mendadak, tapi tidak apa-apa, dilanjutkan saja. BD, E ke BD dipercepat sedikit, adalah titik tengah BD. Bagaimana mendapatkan titik tengah? Tarik garis dari A ke C. Ini adalah titik tengahnya. Kasih aja, misalkan ini adalah X, maka EX tegak lurus BD. EX tegak lurus BD. Berikut, ini E lagi ke garis BG. BG yang sini. Apakah, nah kita lihat BG, apakah EG atau EB atau bukan EB dan EG, tapi titik yang lain. Nah, kita lihat saja. Titiknya adalah titik tengah BG. Karena apa? Untuk mendapatkan titik tengah, tarik garis dari C ke F. Seperti ini. E, X. Nah, seperti ini tegak lurus.
EX tegak lurus BG. Berikut. Nah, itu tadi adalah proyeksi titik ke garis. Berikutnya adalah proyeksi titik ke bidang. Titik ke bidang ini satu contoh. Ini tulisan kubus ABCD EF GH. Proyeksi E ke bidang ABCD. Kita lihat titik E itu ada di sini. Kemudian bidang ABCD ada di bawah. Bagaimanakah proyeksinya? Ini sama dengan kata yang paling mudah. Jatuhkan titik E ini ke bidang ABCD. Jatuhnya di mana? Apakah di A, B, C, atau D? Cuma itu saja. Kata jatuh itu dapat memudahkan kita nanti akan mendapatkan tegak lurusnya. Maka E kalau dijatuhkan, jatuhnya ke A. Nah, sehingga kalau E ternyata jatuhnya ke A, maka proyeksi titik E ke ABCD adalah titik A. Ini saya ulangi untuk memudahkan kita mendapatkan titik proyeksi. Ya, kamu anggap kamu punya kelereng, jatuhkan dari E ke bidang ABCD, jatuhnya kemana? Tidak lain adalah ke A. Nah, ini karena apa? Karena EA tegak lurus ABCD. Nah, EA tegak lurus ABCD. Nah, ini agak panjang mungkin sedikit untuk bagian kedua. Kubus ABCD EFGH, proyeksi E ke bidang BDG. Titik B ini, D ini, G ini. Titik A-nya ini yang berwarna merah. Titik E-nya yang berwarna merah ini. Kemudian BDG, bidangnya adalah yang ini. Hal seperti ini adalah hal yang paling sering terkumpul dalam satu soal. Dalam soal-soal sering muncul kayak gini. Kalau kalian memahami proyeksi, tentu sangat mudah untuk mendapatkan jarak. Sangat mudah untuk menghitung sudut. Menghitung sudut ini nanti bagian yang kedua, bagian tambahan, partai tambahan begitu, bentuk pengembangan. Karena apa? Di bukumu itu yang dibicarakan cuma jarak saja. E ke BDG, ya ini E itu kalau kamu jatuhkan ke bidang ini, jatuhnya di mana? Apakah jatuhnya di tengah-tengah ini atau di titik-titik sudutnya? Ini nanti bisa dilihat. Nah, memang untuk daerah seperti ini, perhatikan bagaimanakah kita memproyeksikan titik E ke bidang B, D, G. Perhatikan gambaran berikut ini. Nah, anak-anak, nanti jatuhnya bukan di sini. Ini merupakan titik bantu untuk mendapatkan simetri BDG. Simetrinya seperti ini. Maka proyeksi E ke BDG sama dengan menarik garis dari E, memotong simetrinya seperti ini. Nah, loh Pak, kok di sini? Ya, karena nanti jatuhnya adalah E ke X. Diperpanjang E ke C. Maka ini adalah titik proyeksinya. Artinya proyeksi E ke bidang BDG adalah titik X. Nah, ini mengapa? Karena EX tegak lurus bidang BDG. Nah, modal proyeksi ini digunakan untuk menghitung jarak, menghitung sudut, dan seterusnya. Demikian anak-anak untuk materi proyeksi dalam dimensi 3 ini yang melibatkan
proyeksi titik ke garis dan titik ke bidang. Pemahaman tentang proyeksi ini merupakan materi prasyarat untuk mendapatkan jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.